Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan semua baik. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengundang satu orang untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Agnes, maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk Agnes. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua ya. Baik. Agnes Mutimit Kono, Angelina Rafelina Bete, Oscar Beret, Sensi Molo. Baik, berarti hari ini semua hadir ya anak-anak. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Baik, materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengasihi sesama melalui pengampunan. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 37 mengisahkan bahwa ampunilah maka kamu akan diampuni. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengampunan adalah sikap yang dikehendaki Tuhan kepada kita manusia. Mengampuni bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga mengampuni untuk membebaskan diri kita, agar kita bisa bebas untuk melakukan segala sesuatu. Apa itu pengampunan, anak-anak? Pengampunan adalah sikap memilih untuk tidak membalas kesalahan orang lain. Jadi, mengampuni berarti melepaskan rasa marah dari dalam diri kita, tidak menyimpan dendam, memberi kesempatan baru pada hubungan, memiliki hati yang penuh kasih. Pengampunan bukan berarti kita melupakan semuanya, tetapi kita memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebencian. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, berarti hati kita akan merasa tenang, damai, dan penuh sukacita. Karena ketika kita mengampuni, berarti kita akan bebas dari segala masalah. Pengampunan bukan berarti kita melupakan semuanya, anak-anak, tetapi kita memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebencian. Jadi ketika kita mengampuni, rasa benci kita itu terhadap teman kita atau mungkin orang yang telah membuat salah kepada kita itu akan dengan pelan-pelan akan hilang dari dalam hati kita. Mengapa pengampunan itu penting? Ya, pengampunan itu penting karena perintah dari Tuhan sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk mengampuni. Yang kedua, mengampuni berarti membebaskan hati kita. Dendam membuat hati berat dan gelisah. 3. Mengampuni memulihkan hubungan dengan keluarga dan menjadi lebih harmonis. 4. Mengampuni mencerminkan kasih Kristus, Tuhan Yesus dalam teladan yang sempurna. Contoh pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu anak-anak? Baik, kalau dia tahu, dengar baik-baik. Contoh pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, memaafkan teman yang tidak sengaja merusak peran kita. Tidak membalas ejekan teman kita. Yang ketiga, mengajak bicara kembali teman yang pernah berselisih di rumah. 4. Memaafkan saudara yang membuat kesalahan. Misalkan setelah teman kamu sudah berbuat salah kepada kamu, berarti kamu tidak boleh hanya diam, tetapi meminta teman kamu untuk ngomong kembali dengan dia dan berdamai. Tidak marah berlebihan ketika orang tua menegur. Ketika orang tua menegur kita atau menyuruh kita, berarti kita tidak boleh marah. Kita harus mengikuti perintah mereka. Contoh pengampunan di lingkungan. 1. Memaafkan tetangga atau teman yang salah paham dengan kita. 2. Menghindar balas dendam atau perbuatan buruk. 4.
hal yang perlu diingat tentang pengampunan. Pengampunan bukan untuk orang lain saja, tetapi juga menyembuhkan diri kita. Tidak ada manusia sempurna. Semua kita di dalam dunia ini kita bisa salah. Jadi kita semua yang Tuhan ciptakan ini kita tidak sempurna. Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Jika Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Betul atau tidak anak-anak? Ya, betul. Kasih sejati selalu mengarah pada pengampunan. Baik, anak-anak. Setelah Ibu memaparkan materi tadi, sekarang saatnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba dengarkan baik-baik. Siapa yang pernah merasa sakit hati karena teman? Angkat tangan. Ya, Oscar Perek. Ya, jadi pada saat itu kamu merasakan apa di dalam hati kamu? Ya, jadi ketika orang lain berbuat salah kepada kita, Oscar, berarti kita harus berdoa dan mengampuni dia supaya hati kita bebas dan tenang, damai. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, berarti kita harus tetap mengampuni mereka. Yang kedua, siapa yang pernah orang sudah buat kesal dan dia tidak mengampuni orang lain? Baik, betul. Mengapa perlu mengampuni? Karena pengampunan itu sangat, ya betul. Menurut kalian, mengapa mengampuni itu sulit? Ada yang tahu jawab? Angkat tangan. Baik, tidak ada. Jadi pengampunan itu sangat sulit karena ketika kita mau mengampuni, misalkan teman kamu sudah berbuat salah kepada kita, tetapi kita harus berusaha untuk mengampuni dia. Itu memang sangat sulit untuk kita manusia. Tetapi dengan mengampuni berarti kita akan merasa damai dan tenang. Baik anak-anak, jadi coba kamu refleksikan kembali dari pelajaran kita hari ini. Siapa-siapa yang harus kamu mengampuni, entah itu di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan sekitar kamu. Mulai dari sekarang, coba refleksikan kembali. Sudahkah belum? Ya, sudah. Jadi setelah kamu refleksikan orang-orang yang akan kamu ampuni ini, terutama dalam keluarga, ketika kamu pulang kembali nanti, kamu coba ngomong dengan orang yang selama ini benci kepada kamu dan ampunilah mereka. Jadi di akhir kata ini, Ibu mau menyimpulkan bahwa pengampunan itu adalah hadiah yang diberikan kepada diri sendiri supaya hati kita bebas. Baik anak-anak, materi kita cukup pada hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kenapa? Ya, jadi mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Agnes Mekong. Mengampuni adalah perintah Tuhan, dan mengampuni itu membebaskan hati kita, dan mengampuni adalah bentuk kasih yang nyata untuk diri kita dan Tuhan. Karena ketika kita mengampuni, berarti kita berdamai dengan orang yang kita ampuni dan juga kita berdamai dengan Tuhan. Baik, jadi sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, satu orang maju ke depan untuk pimpin kita doa. Baik, Oscar maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depannya.